Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi implementasi Pancasila Reformasi 1 dengan anggota saya sendiri Muinaini Imro'ah, yang kedua Aprilia Vindionanta, yang ketiga Dinia Latifatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna Pancasila. Kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar. Dasar pendidikan Indonesia adalah Pancasila yang merupakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk disampaikan kepada peserta didik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut diantaranya memiliki perilaku yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, perilaku manusia yang berkaitan dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, serta dengan negara, sehingga tidak dapat dipisahkan maupun digantikan oleh apapun. Berikut adalah makna nilai-nilai pada Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, menjadi sumber pokok dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, dengan cara mendalami perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin sesuai dengan keyakinan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Cara masyarakat Indonesia untuk beribadah itu berbeda-beda. Mereka mempunyai kebiasaan dan aturan sendiri-sendiri. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus bisa mampu menghargai apa yang mereka lakukan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diciptakan dengan memiliki akal untuk berpikir dan rasa untuk peka terhadap suatu hal. Selain itu, manusia juga menyadari nilai-nilai apa yang ada. Sila kedua ini sangat penting. Di dalam sila kedua ini, kesadaran sikap dan perbuatan didasarkan pada potensi budi pekerti serta nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan pada umumnya. Hubungan tersebut baik pada Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan sekitar kita. Selain itu, pada sila kedua, terdapat cita-cita untuk memenuhi seluruh hakikat makhluk Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu, demi mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, serta berkedaulatan dengan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian yang abadi. Pada sila ketiga ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dari persatuan adalah utuh dan tidak pecah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, seperti agama, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada untuk keutuhan bangsa Indonesia. Selain pada hal beragama, ada juga yang berkaitan dengan berpendapat. Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia juga mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan sesuai. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan suatu negara. Dengan adanya sila keempat, berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pelaksanaan demokrasi langsung sangat sulit diwujudkan. Namun, dalam hal tertentu dapat diwujudkan seperti pemilihan kepala negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut sebagai kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Pada sila keempat ini, rakyat ikut serta dalam melaksanakan tugas kekuasaannya.
dalam pengambilan suatu keputusan. Penjelasan sila keempat berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, keadilan adalah hal yang sangat penting. Dalam sila kelima menjelaskan, keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan yang memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang. Hakikat sila kelima terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dinia Latifatunisa. Perkenalkan, nama saya Dinia Latifatunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan implementasi dan kekurangan implementasi Pancasila. Kelebihan implementasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang lebih terbuka, yaitu demokrasi yang bebas untuk semua orang tanpa kaitan siapapun dan bersifat kemusyawarahan. Yang kedua, upaya pemberantasan korupsi, yaitu dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran masyarakat yang seharusnya dapat ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi tentang pemerintahan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan juga berbicara, yaitu di mana kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berpendapat atau berbicara secara bebas, tanpa adanya tindakan sensor ataupun pembatasan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Hal ini dapat disamakan dengan istilah kebebasan berekspresi, yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara secara lisan, akan tetapi pada tindakan secara langsung. Yang keempat, jumlah partai politik yang tidak dibatasi. Sebuah partai politik pada dasarnya adalah lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Namun dalam perpolitikan modern Indonesia, sebuah partai politik hanya untuk individu tertentu. Karena hanya beberapa orang saja yang bisa mengandalkan dukungan dari masyarakat selama pemilu pada tahun 1999. Salah satunya yaitu Megawati Soekarno Putri. Untuk yang kelima, stabilitas politik mulai membaik. Kestabilan politik sangat mempengaruhi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya kestabilan tersebut, investor dapat menilai pemerintah sekaligus bisa mendapatkan kestabilan politik negaranya. Dan seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk yang selanjutnya, kekurangan implementasi Pancasila. Kebebasan di masyarakat. Yang pertama, kebebasan di masyarakat terlalu tinggi. Setiap manusia berhak untuk merasakan kebebasan. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan berawal dari menyalahartikan sebuah kata. Karena sejatinya setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes, namun berujung pada tindakan kekerasan, kerusakan, bahkan tindakan pidana. Sudah saatnya kita sadar akan aturan dan tata tertib hukum yang mengatur perilaku maupun tindakan kita. Yang kedua, pengetahuan tentang politik yang relatif rendah. Pada dasarnya, masyarakat tidak terlalu mengetahui tentang dunia politik, dikarenakan masyarakat hanya tahu bahwa politik merupakan suatu penyogokan akan kegiatan pemilu, serta masyarakat kurang paham tentang lubberjurdil.
Yang ketiga, banyak pemaksaan dilakukan oleh kalangan tertentu. Suatu kelompok yang memaksa masyarakat untuk ikut berdemokrasi dengan kelompok tersebut dan tidak memperhatikan hak asasi. Yang keempat, keraguan masyarakat mengenai reformasi. Reformasi dapat tercipta karena orang-orang menginginkan pembaruan di berbagai bidang, baik bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Namun, melihat fenomena sosial politik yang terjadi, mulai dari masalah politik, hoaks, dan persekusi hingga kasus korupsi yang tidak kunjung reda, maka masyarakat mulai mempertanyakan apakah reformasi sudah berjalan dengan baik dan dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Aprilia Vindiyonata. Saya Aprilia Vindiyonata. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan implementasi Pancasila. Keteladanan Pancasila berdasarkan silanya. 1. Sila pertama, menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, memegang erat nilai toleransi antar umat beragama, menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri. 2. Sila kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, saling menghargai dan toleran terhadap sesama. 3. Sila ketiga, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara Indonesia, berlaku yang sama pada seluruh warga dimanapun berada tanpa memandang latar belakang, suku, ras, budaya, maupun agamanya. 4. Sila keempat, selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada sesama ketika berbeda pendapat saat bermusyawarah. 5. Sila kelima, menjalankan wajib gotong royong bersama tetangga, menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam materi dan penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.